Assalamualaikum sahabat Ayah Cut. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi TWK terkait tentang pembagian dan penjelasan lambang pada ruang perisai Garuda. Nah, teman-teman, sebelum kita melihat apa saja materi yang ada di sini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, mengingat kisi-kisi dari Menpan RB juga sudah ada, jadi kita membuat video, kita sesuaikan dengan kisi-kisi yang telah ada. Jadi terkait tentang lambang Pancasila itu berhubungan dengan Pancasila ya teman-teman, dan pengamalan Pancasila yang akan kita bahas di video selanjutnya insyaallah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat. Ini adalah bentuk gambar burung Garuda. Dan di tengah-tengah ini adalah perisai yang dimaksud dalam video ini. Jadi kita pada hari ini akan membahas makna dari perisai-perisai ini. Ini ada 5. Ini yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ini ada bentuk rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, pohon beringin, ya teman-teman, persatuan Indonesia. 4, itu kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas. Nah, ini merupakan perisai atau benteng dari sebuah negara. Negara ini berdiri atas 5 dasar. Nah, makanya kita dinamakan Pancasila dan diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini berkesinambungan teman-teman ya. Burung Garuda ini berkesinambungan, mempunyai arti yang sangat luar biasa untuk negara kita. Oke, kita akan membahas satu persatu. Kita akan lihat apa yang menjadi makna dari perisai ini. Kita lihat yang pertama, sila yang pertama. Makna sila 1 ini yang gambarnya bintang ya, atau sebuah bintang emas ya. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi dalam sila pertama ini menggambarkan bahwa memiliki sebuah penerang ya, atau cahaya, itu baik itu cahaya yang merupakan ruh dari lebih ke religi ya teman-teman ya. Jadi lebih kepada religi. Kalau misalkan sila yang pertama, jadi atas nama berhubungan dengan keagamaan, ini cenderung lari ke sila pertama. Jadi ingat aja teman-teman, jadi kita harus cari kata kunci teman-teman. Jadi kalau sila pertama, berarti ingat aja lebih kepada ketuhanan atau keagamaan atau ke religinya. Nah itu adalah kata kunci. Jadi dengan kita mengingat kata kunci, oh kita paham, oh ini sila 1 gitu. Ingat aja sila 1, oh ini gitu. Kita singkat-singkat aja, nggak perlu kita bertele-tele dalam memahami arti dari lambang tersebut. Kalau kita terlalu bertele-tele agak pusing ya teman-teman. Kemudian yang kedua, makna sila kedua ini dilambangkan dengan rantai ya teman-teman. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil. Ini menambahkan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang di lingkaran menggambarkan wanita. Nah, teman-teman, jadi ini di sila kedua ini menggambarkan rantai, di mana rantai ini terikat berbeda bentuk, ada bentuk bulat dan ada bentuk persegi. Nah, jadi ini memang sengaja dirancang seperti ini lambangnya, itu bahwasanya kita itu manusia itu sama, yang pada dasarnya kita itu saling membantu, tidak mengenal ras, tidak mengenal apapun mereka tetap sama, baik itu laki-laki maupun perempuan.
Nah, di sini walaupun digambarkan yang bulat itu perempuan, yang persegi itu laki-laki, namun secara garis umum kita bisa menggambarkan bahwasanya tidak ada perbedaan. Nah, walaupun berbeda ras, berbeda suku, nah tetap kita itu sama. Ya, teman-teman, itu ingat aja. Ingat aja kalau misalkan rantai itu sila kedua, rantai, bahwasanya itu kita itu tetap saling tolong menolong, saling membantu walaupun kita itu berbeda. Tidak peduli apakah itu laki-laki ataupun perempuan, ras kita berbeda, dari suku yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar pohon beringin. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin, Ficus benjamina. Di bagian kiri atas berisai berlatar belakang putih. Nah, ini dia putih warnanya ya, teman-teman ya. Pohon beringin merupakan pohon Indonesia yang berakar tunjang. Sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar ini dengan tumbuh sangat ke dalam tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung di ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Nah, jadi teman-teman, Indonesia ini dilambangkan sebagai pohon beringin yang berlatar putih di belakangnya dan memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon-pohon besar ini. Nah, jadi ini menandakan bahwasanya bahwa Indonesia ini sebagai negara kesatuan yang memiliki berbagai latar belakang yang berbeda-beda, bermacam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, jadi dengan adanya dilambangkannya sebagai pohon beringin, bahwasanya kita itu harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mau apapun cerita yang terjadi di negara kita harus bersatu. Kemudian kita lihat yang makna sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Pada bagian kanan atas perisai berlatar belakang merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah, dalam satunya dengan cara berkumpul, salah satunya dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, ini sila keempat, ini sangat mendominasi bahwa lebih cenderung kepada musyawarah. Jadi ingat aja bahwa sila keempat cenderungnya musyawarah mufakat. Jadi segala sesuatu yang ada, yang berlaku di negara kita, semuanya itu dimusyawarahkan dan untuk mengambil suatu titik keputusan dari hasil musyawarah tersebut. Nah, jadi yang pada intinya poinnya di sini bahwasanya sila keempat adalah lebih cenderung kepada musyawarah atau mufakat atau berdiskusi. Nah, jadi kita harus ingat kata kuncinya ya teman-teman ya. Yang tadi yang pertama itu adalah lambang bintang emas ya, bahwa memiliki cahaya penerang, itu cenderung kepada religi. Kemudian yang kedua itu ada rantai ya, ada rantai perempuan, ada rantai laki-laki, bahwasanya kita antara laki-laki dan perempuan itu sama, harus saling tolong menolong, nggak peduli dia itu siapa, yang penting kita sama, tetap harus saling tolong menolong. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah pohon beringin, bahwasanya apapun ceritanya kita harus tetap bersatu, walaupun kita berbeda tapi tetap kita sama satu tujuan, yaitu persatuan bangsa. Kemudian yang keempat ini adalah musyawarah. Nah, ingat aja yang keempat silanya itu adalah lebih cenderung kepada musyawarah. Jadi ketika nanti kita ditanyakan dalam sebuah aspek, dalam sebuah pertanyaan ataupun kasus ya, jadi pengamalan sila ataupun perilaku yang cenderung. Nah, jadi kebiasaan dalam tes seleksi CPNS itu biasanya kita ditanya perilaku tersebut mencerminkan sikap ataupun perilaku tersebut mencerminkan sila yang nah keseringan seperti itu.
Jadi kita harus paham kata kuncinya. Kalau kita nggak paham kata kuncinya agak susah untuk menjawab karena hampir sama-sama teman-teman. Bahkan antara sila kedua dan sila ketiga itu hampir sama. Sila kedua dan sila ketiga. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman tentang pengamalan Pancasila. Jadi biar untuk lebih rincinya akan kita telusuri apa bedanya antara sila kedua dan sila ketiga. Jadi antara sila kedua dan ketiga ini agak-agak membingungkan ketika kita dihadapkan oleh sebuah kasus. Oke. Kemudian kita lihat yang terakhir, itu ada sila kelima. Nah, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan di bagian kanan bawah perisai yang berlatar putih, kapas dan padi mencerminkan pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status ataupun kedudukan. Ini mencerminkan persamaan sosial di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lain. Tapi hal ini persamaan sosial bukan berarti bahwa Indonesia memakai ideologi komunis. Nah, jadi ini dilambangkan dengan lambang padi dan kapas. Jadi di mana seluruh rakyat Indonesia harus merasakan keadilan sosial di mana kita itu dilambangkan padi dan kapas lebih pada sandang dan pangan. Nah, di mana kebutuhan pokok dari seluruh Indonesia ini berasal dari padi. Itu adalah makanan kita ya, teman-teman. Nah, jadi dari kelima sila ini dapat kita simpulkan bahwasanya inilah yang menjadi benteng ataupun yang menjadi perisai ataupun penahan ya teman-teman, sehingga tetap Indonesia ini tetap berjaya. Nah, makanya kita harus mempertimbangkan ya, kalau misalkan kira-kira oh ini bukan Indonesia gitu. Makanya di Indonesia itu diangkat menjadi 5 sila. Nah, jadi kenapa digambarkan dan diletakkan di tengah-tengah burung Garuda? Dibentuklah dalam sebuah perisai, di mana perisai itu akan melindungi sebuah negara tersebut. Dan setiap perisai ataupun butir dari perisai itu mempunyai makna yang sangat luar biasa untuk negara kita, khususnya Indonesia. Makanya kita Panja itu adalah 5, sila itu adalah sila. Makanya Pancasila itu merupakan dasar dari negara. Kemudian pita yang bertulis semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata Bhinneka berarti arti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedangkan tunggal berarti satu, dan kata ika bermakna itu secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diartikan. Nah, jadi teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika ini dapat kita artikan secara keseluruhan bahwasanya walaupun kita berbeda namun kita tetap sama satu tujuan. Makanya itu perisai yang berada di tengah-tengah burung Garuda itu dipegang teguh dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya dan apapun perbedaannya, namun kita itu tetap sama, tetap satu, ya, tetap satu bahwa kita itu adalah Indonesia, negara NKRI. Nah, jadi seperti itu. Jadi berkesinambungan ya teman-teman ya, itu Garuda, kemudian dengan perisai dan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak dapat dipisahkan teman-teman. Oke teman-teman, jelas ya. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan itu silahkan masukkan di bawah kolom komentar. Apabila teman-teman ingin merequest materi ataupun merequest soal-soal yang akan kita buat, itu silahkan di bawah kolom komentar. Insya Allah akan kita buat gitu. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, itu semua datangnya dari kesalahan saya, mungkin salah-salah dalam menjelaskan gitu teman-teman. Apabila ada kebaikan silahkan diambil manfaatnya. Ikutin terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.